Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Kansa Sabira, Naisi Putri, Niputurika Anggi, dan Vanessa Nasyofifa akan mempresentasikan tentang analisis sampel dari Internet Business Model Case. Apakah Amazon memiliki pengendalian atas aset kunci? Nah, di sini aset yang dimaksud adalah Amazon memiliki aset terdiri dari kerangka kerja aset yang dapat ditiru dan komplementer. Atau yang pertama itu adalah next. Pertama ada imitability atau bisa ditiru. Kemampuan untuk ditiru itu contohnya biasanya e-commerce atau di sini khususnya Amazon.com memiliki kontrol ketat atas kekayaan intelektual yang terkait dengan aspek terpenting dari pengembangan produknya. Maka sulit bagi pesaing untuk meniru atau meniru dari kekayaan intelektual ini. Amazon sangat sadar oleh mereknya, antarmuka pelanggan atau user interface, basis data pengetahuan atau knowledge database, dan infrastruktur teknologi. Itu merupakan atribut yang diperlukan untuk sulit ditiru dan memberikan keunggulan bagi Amazon itu sendiri. Tidak semua atribut ini memiliki kekayaan intelektual murni, tetapi perusahaan telah melindungi mereka dengan memiliki merek dagang, paten, atau rahasia dagang. Terus selanjutnya itu ada namanya complementary asset atau aset pelengkap. Nah, aset pelengkap ini diperlukan untuk membuat mall online atau e-commerce yang layak tersedia secara gratis. Ribuan calon peserta Z-Shops akan mendapatkan manfaat dari hubungan dengan Amazon. Namun, peserta dari Z-Shop ini tidak bisa menuntut lebih dari hubungan yang sudah mereka jalin oleh Amazon, karena ada begitu banyak pengganti potensial yang bisa menggantikan diri mereka. Namun dari sini Amazon harus secara selektif mencari hubungan dengan situs web yang sudah memiliki pengakuan merek, produk berkualitas, atau atribut lainnya yang akan meningkatkan kekuatan dari peserta Z-Shop itu sendiri. Secara singkat, dilihat dari grafik yang ada di dalam slide, itu dengan imitabilitas yang rendah atau kemiripan produk yang rendah, itu dikombinasikan dengan aset komplementer yang tersedia secara bebas, menempatkan model Z-Shop Amazon itu di dalam kuadran keempat, yang berbatasan dengan kuadran ketiga yang dijelaskan pada grafik ini. Keberadaan di kuadran 4 ini mengisyaratkan bahwa seorang penemu atau inventor akan menjadi pemilik manfaat moneter. Amazon berada dalam posisi yang baik untuk menghasilkan uang dari konsep Z-Shops. Jika apabila kita pertimbangkan keberadaan Amazon di pendapatan dari konsep Z-Shops, karena ia merupakan atau karena Amazon sekaligus pemegang daya tawar yang unggul atau gaining ya. Selanjutnya yaitu apakah G-Shop itu merupakan suatu strategi pertumbuhan yang aman bagi Amazon? Nah, pernyataan ini benar adanya bahwa yang kita tahu adalah G-Shop itu merupakan suatu strategi pertumbuhan yang layak untuk Amazon karena Amazon itu dia sudah berusaha untuk tumbuh melalui diversifikasi lini produknya dalam batas-batas retailer model. Nah, melalui Z-Shop ini, Z-Shop memberikan kesempatan untuk mendiversifikasi penawaran produk Amazon dengan kecepatan yang jauh lebih cepat lagi daripada sebagai retailer yang
Nah, untuk itu Amazon ini dia memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadikan Gshop itu sebagai salah satu tempat tujuan belanja online yang bisa meraih kesuksesan. Yang pertama adalah large and growing customer base. Jadi dalam hal ini antara perusahaan-perusahaan e-commerce itu Amazon dia memiliki jangkauan pelanggan tertinggi dengan presentasi populasi tertentu yang merupakan pelanggan itu sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat perbandingannya antara Amazon dengan Barnes and bulan itu memiliki sebesar 17,5%. Sedangkan barnesandnoble.com ini hanya memiliki jangkauan sebesar 7%. Nah, sebagian besar pelanggan Amazon ini merupakan pelanggan yang tetap. Dengan demikian, menjual bisnis yang kedua. Nah, dalam hal ini Amazon memiliki infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menawarkan layanan yang unggul kepada pelanggannya terhadap pengalaman dalam berbelanja dari pelanggan itu sendiri. Nah, adapun layanan yang ditawarkan ini berupa layanan yang merekomendasikan suatu produk dan sistem transaksi yang aman. Untuk Gshop sendiri, infrastrukturnya ini dapat digunakan dengan mudah tanpa adanya biaya yang signifikan. Nah, akhirnya dengan kehadiran online market makers lainnya itu, mereka menyeratkan bahwasannya model bisnis ini dapat bekerja dengan baik. Contohnya saja seperti eBay. Jadi, di eBay ini dia berhasil membawa sejumlah besar pembeli dan penjual ke komunitasnya yang mereka anggap unik. Nah, eBay ini sendiri juga dianggap sebagai perusahaan yang berbasis internet yang berbeda. Nah, maksud berbeda di sini adalah jika kita lihat dari sudut pandang keuangan, eBay ini dia telah berhasil dengan pendapatan yang tumbuh 8 kali lipat dan laba bersihnya itu tumbuh sebesar 275% pada tahun 97 dan sampai dengan tahun 98. Nah, proyeksi tersebut bahkan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tahun 99. Next. Selanjutnya yaitu mengenai analisis komponen model bisnis dari Amazon itu sendiri. Yang pertama ada customer value. Jadi untuk pure retailer sama retail market maker-nya itu sama-sama tinggi. Untuk pure retailernya sendiri, Amazon itu dia memiliki pengetahuan tentang preferensi pelanggannya, dan pengetahuan itu digunakan untuk merekomendasikan suatu produk baru kepada pelanggannya. Berbeda halnya jika dilihat dari retailer market maker, di mana Amazon tidak menggunakan pengetahuan ini secara proaktif. Karena hal ini sulit untuk menyatukan pertentangan ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nilai pelanggan itu akan tetap pada tingkat yang tinggi. Kemudian yang kedua ada scope. Jadi di scope ini jika kita lihat pada pure retailer itu tinggi, di mana Amazon memiliki ruang lingkup ekonomis yang diversifikasi sebelumnya, misalnya saja seperti dari buku ke CD. Kemudian jika dilihat dari retailer market maker-nya itu, Amazon memiliki tingkatan yang sedang, karena Amazon hanya mengambil keuntungan dari lingkup ekonomis dengan brand, pelanggan, infrastruktur teknologi, dan bukan dari basis data pengetahuan, infrastruktur gudang, atau keahlian dalam bidang logistik. Nah, oleh karena itu, nilai ruang lingkup Amazon ini akan beralih dari tinggi ke sedang dalam perpindahannya ke model Gshop. Terus yang ketiga ada revenue shorts. Jadi, jika kita lihat pada pure retailernya itu memiliki tingkatan yang rendah, karena pendapatan Amazon ini dihasilkan oleh konsumen saja. Sementara jika kita lihat dari retailer market-nya itu memiliki tingkatan yang sedang. Nah, dalam hal ini Amazon juga menerima pendapatan dari toko-toko yang membentuk jaringan dengan Gshop sendiri. Pedagang Gshop juga membayar biaya. Oleh karena itu, Amazon berkembang menjadi dua model pendapatan baru, yaitu komisi dan berlangganan. Untuk komisinya sendiri itu merupakan biaya transaksi dari setiap pembelian yang ada di Gshop. Kemudian untuk yang berlangganan ini merupakan biaya tetap yang dibayarkan setiap bulannya oleh masing-masing pedagang yang terafiliasi. Nah, dengan demikian, dalam hal sumber pendapatan ini bergerak dari rendah ke sedang. Terus yang komponen selanjutnya yaitu pricing. Nah, jika kita lihat pada pure retailernya ini, memiliki tingkatan yang rendah karena pendapatan Amazon tergantung juga pada jumlah transaksi yang terjadi. Sedangkan jika kita lihat pada retailer market maker-nya itu, Amazon berada pada tingkatan sedang karena Amazon memiliki pendapatan tetap
di mana pendapatan tetap yang dikenakan kepada retailer itu terjadi ketika mereka berafiliasi dengan Gshop. Nah, penambahan yang Zshops ini dapat membawa peningkatan dalam kekuatan harga. Nah, dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa Amazon bergerak dari kontrol yang rendah ke sedang atas komponen harga ini. Kemudian connected activities. Untuk pure retailernya ini berada pada tingkatan yang rendah, sama halnya dengan retailer market maker itu juga berada pada tingkatan yang rendah. Jika kita jadi di aktivitas yang terhubung ini, Amazon dapat melanjutkan kegiatannya saat ini dan secara bersamaan menjadi lebih dari perantara melalui Zshops. Nah, kegiatan yang terhubung akan menjadi lebih banyak ketidakcocokan. Karena itu bergerak dari pandangan nilai yang rendah terhadap sesuatu yang lebih buruk. Namun jika Amazon itu dia lebih fokus pada kegiatan konfigurasi nilai yang telah sesuai, maka dimungkinkan Amazon itu dapat beralih dari pandangan nilai yang rendah ke sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari itu. Nah, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut terus dapat berjalan di jalurnya saat ini, maka pure retailernya dengan retailer market makernya memiliki tingkatan nilai yang rendah. Kemudian komponen mengenai capabilities. Nah, di sini terlihat bahwa pure retailernya itu berada pada tingkatan yang tinggi, begitupun juga pada retailer market makernya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai kelayakan Zshop sendiri sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Amazon, perusahaan memberikan nilai pelanggan yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Nah, hal ini sulit untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain karena beberapa faktor, seperti keahlian dalam pengembangan produk, kebutuhan pelanggan, berinteraksi dengan perangkat lunak secara personal, pengumpulan dan pengembangan data, serta perlindungan brand maupun logistik. Nah, dengan demikian juga kapabilitas Amazon ini diharapkan nantinya dapat tetap bertahan pada level tinggi atau dengan atau tanpa adanya Gshop itu sendiri. Kemudian komponen selanjutnya yaitu sustainability. Nah, dapat kita lihat bahwa pada pure retailer ini memiliki tingkatan yang rendah, sementara pada retailer market maker-nya itu terdapat pada tingkatan sedang atau medium. Nah, sebagai pure retailer, itu Amazon dia mampu mempertahankan tingkat pertumbuhannya dengan menjalankan beberapa hal. Di antaranya yaitu mendiversifikasi lini produknya, memberikan nilai pelanggan yang lebih tinggi melalui basis data pengetahuan, dan investasi dalam likuiditas brand-nya. Sedangkan jika kita lihat dari retailer market maker-nya itu, Amazon juga mempertahankan posisi terdepannya melalui beberapa ekstensi. Meskipun masih harus dilihat apakah model bisnis saat ini bisa benar-benar berkelanjutan dalam hal keuangan. Nah, oleh karena itulah sustainability pada Amazon ini sebenarnya dapat meningkat dari rendah menjadi sedang atau lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu implementation. Nah, jika kita lihat dari pure retailernya itu sendiri, berada pada tingkatan tinggi. Jadi Amazon ini dapat menjalankan strategi yang dipilihnya dengan baik terlepas dari apakah orang-orang menganggap strategi itu valid atau tidak. Nah, namun berbeda halnya dengan kemudian untuk kemampuan Amazon itu dalam menjalankan dan mengimplementasikan strateginya itu tidak dapat dipengaruhi oleh perpindahan ke model market maker-nya. Makanya retailer market maker itu juga berada pada tingkatan yang tinggi, dan prospek untuk implementasi Amazon sama-sama berada pada tingkatan yang tinggi, baik pada model retailernya maupun retailer market maker-nya. Next. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu aset yang paling penting bagi Amazon ini adalah brand dan reputasinya. Karena yang kita tahu, Amazon juga sudah mampu membangun suatu brand yang kuat, yang identik dengan produk-produk berkualitas dan layanan yang dapat diandalkan. Meskipun begitu, keberhasilan telah dicapai oleh Amazon, ternyata masih terdapat adanya keraguan dari sebagian besar pembeli dalam berbelanja secara online karena kekhawatiran mereka terhadap keamanan, privasi, maupun keandalannya. Nah, Amazon mengikat reputasinya sendiri dengan para partisipan Zshops yang dimana bertindak sebagai perantara.
Misalnya saja jika seorang pelanggan itu memiliki pengalaman yang buruk dalam memanfaatkan layanan dari salah satu G-Shop ini, maka kemungkinan besarnya akan berdampak buruk juga pada G-Shop lainnya dan Amazon itu sendiri. Nah, sering dikatakan juga bahwa 7 kali lebih sulit untuk mengembalikan pelanggan yang hilang daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Kemudian, Amazon sendiri memiliki beberapa pengalaman dalam menghadapi situasi di mana brand-brand yang kuat seperti Sony misalnya, yang mengancam untuk menahan produk dari distribusi jika mereka berpartisipasi dengan Z-Shop Amazon. Nah, hal tersebutlah yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas Z-Shop sebagai tujuan utama konsumen itu. Nah, brand-brand lain juga menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Z-Shop itu bersifat eksperimental, yang artinya di mana mereka tidak memiliki kesinambungan yang diperlukan untuk menjadikan Z-Shop itu sebagai mall alternatif yang layak. Next. Nah, dengan demikian, untuk mengurangi masalah ini, maka Amazon dapat membuat beberapa langkah proaktif atau rekomendasi. Yang pertama yaitu mengembangkan jaringan G-Shops dengan skala yang besar dan berkualitas tinggi. Nah, hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan membangun hubungan yang baik dengan produsen produk yang bermerek. Kemudian yang kedua yaitu melindungi brand dan reputasinya. Salah satu contohnya misalnya menghapus pedagang Z-Shop itu sendiri yang lalai akan jaringan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Amazon itu dia perlu melewati keadaan antara membangun jaringan dan melindungi kualitas pengalaman konsumen. Nah, dilihat dari jaringan berskala besar, ternyata jaringan berskala besar ini dia menjadi faktor yang paling penting. Amazon juga memberikan perlindungan terhadap pengalaman konsumen itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.